pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, nafiri kalam ilahi. Dilanjutkan acara yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Dan acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, santunan anak yatim dan duafa. Kemudian acara yang keenam, ceramah agama. Dan yang terakhir adalah doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berserah diri kepada Zat Maha Suci dengan kerendahan hati melalui surat Al-Fatihah. Semoga acara yang akan kita lalui pada malam hari ini berjalan dengan lancar bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala salafuna salih bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. السماوات والأرض
Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat, bahwa sholat saya ucapkan mungkin perintah sholat harian banyaknya 21 kali. Sebelum sholat kalian karena boleh kalau baca dengan satu aja apa ada dalam sholat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan niatan untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain, para nabi, para ulama, para sholihin, para wali-walinya Allah, sehingga kita bisa termasuk dalam rombongannya. Yang kedua, dengan nyata berharap agar supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakannya. Yang ketiga, dengan nyata berharap agar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap hidup di dalam dada umat Islam dan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Yang keempat, dengan nyata agar negara kita Indonesia menjadi tempat kebaikan yang menjadi tangga untuk memperoleh kebaikan di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan menjadi tempat keburukan atau malapetaka dijauhkan dari bermacam-macam bahaya. Yang kelima, yang penting nyata kita masing-masing untuk kebaikan zahir batin dunia akhirat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il amilin wa ila jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila maghribiha anna Allah ta'ala yuridu darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa ulumihim wa asrarihim wa fuyudatihim syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidi Muhammadin alladhi taqaddu bihi al-uqad wa tanqaribu bihi al-quraq wa bil habaib wa tudadu bihi al-rawaqib wa aslul khawaqib wa yastaqallahu bi wajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli maqlumin wa tanfaridu bil qur'an wa tuqta bil hawaij wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فانتصر شقاقا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراءت وعن من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق قضى الحبيب صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kemarin rangkaian kegiatannya sudah diawali dengan pawai malam 1 Muharram yang pesertanya dari siswa-siswi dari tingkat PAUD, TK, SD, MI, MTS, SMP, SMA, MA yang berada di wilayah kota kecamatan Sangkapura. Kemudian rangkaian kegiatan berikutnya tadi pagi dilaksanakan pengobatan gratis bekerjasama dengan Puskesmas Sangkapura. Alhamdulillah tadi masyarakat sangat antusias adanya pengobatan gratis di halaman masjid ini. Yang terdaftar sebanyak kurang lebih 50-an, karena memang peserta harus daftar dan membawa KTP karena Puskesmas juga butuh data nama-nama pasien atau masyarakat yang berobat gratis tadi pagi. Kalau tidak membawa KTP atau hafal tidak apa-apa, kalau tidak bawa KTP. Kemudian pada malam hari ini kita menyelenggarakan 2 acara pengajian yang diawali dengan sholawatan, pembacaan sholawat tarian tadi, kemudian santunan
terhadap anak-anak yatim, karena memang Muharram ini merupakan hari rayanya anak yatim, juga santunan kepada duafa. Santunan ini para hadirin ada dua sumber pengambilannya. Yang pertama, sumbernya dari kotak infak masjid yang memang dikhususkan untuk santunan anak yatim dan duafa. Kurang lebih jumlahnya 23 juta rupiah. Itu murni dari jamaah. Kalau melihat moto Dewan Masjid, makmur masjidnya, jamaahnya. Ini konsepnya persis seperti apa yang menjadi motonya dia. Itu 23 juta rupiah diambil dari kas kotak infak khusus santunan anak yatim dan duafa yang ada di masjid. Ada 2 kali pembagian, biasanya dibagi di awal tahun Masehi dan di awal tahun Hijriah. Jadi kotak itu dibuka tiap minggu, dikumpulkan, kemudian ada petugas yang menghitung dan menyimpannya. Pada tanggal 1 Januari nanti dibagi, kemudian dikumpulkan lagi 1 Muharram, itu ditasarrufkan kepada santunan. Nah, sisanya itu dari donatur. Alhamdulillah pada tahun ini hanya cukup 1 orang donatur, jumlahnya 20 juta rupiah untuk disantunkan kepada anak yatim. Untuk kami sebut donatur ini juga berasal dari orang Bawean tapi bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, yakni owner atau pemilik PT Cipta Swadaya, kalau tidak salah ya, Cipta Swadaya, dan pemilik Travel Al-Kawafir atau Travel Kawafir dari Haji Asy'ari yang berasal dari desa Wonosobo. Jadi semua terkumpul kurang lebih 53 juta rupiah. Jumlah penerima santunan anak yatim sebanyak 34 orang. Itu masing-masing anak yatim mendapatkan 1 juta rupiah dari nanti juga dari masyarakat yang lain, insya Allah akan memberi santunan sendiri. Jadi yang dikelola dari panitia itu setiap anak yatim mendapat santunan 1 juta rupiah. Dan 20 duafa dari 34, 20 duafa juga dari jamaah masjid ini dan masyarakat sekitar itu sebanyak 20 per orang mendapat santunan 500.000 rupiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka. Nanti kalau bertanya kok lebih besar anak yatim, ya karena dari teman-teman ini punya pemikiran karena Muharram ini adalah hari rayanya anak yatim, makanya diperbesar ya anak yatim. Nah, mudah-mudahan nanti pengelolaan santunan atau kotak infak santunan ini bisa meluas, tidak hanya nanti di sekitar masjid ini saja, tetapi syukur-syukur bisa merambah pada masyarakat Sangkapura pada khususnya. Nah, ini yang bisa kami laporkan. Dan terakhir, kegiatan rangkaian Muharram itu nanti puncaknya di 10 Muharram dengan penyajian buka bersama ekonomi kemudian bubur sorak atau ini bubur sorak kan sejarahnya kalau di dalam kitab mungkin itu merupakan masakan yang pertama kali
menggunakan api, ya, atau makanan yang pertama kali dimasak itu ya jenisnya bubur soraknya. Dari kegiatan Muharram yang dilaksanakan oleh teman-teman panitia di Masjid Sadutaran ini, mudah-mudahan terus istiqomah melakukan syiar-syiar dakwah Islam ini sehingga menjadikan kita semua merasa bangga terhadap syiar Islam ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Kepala Camat Sangkarura untuk berkenan menyampaikan santunan. Kepada donatur perorangan kami mohon untuk bersiap-siap. Sekali lagi kami mohon untuk para donatur pribadi atau individu untuk bersiap-siap memberikan santunan. Kepada pemberi santunan barangkali dari Bapak Ibu yang mau memberi silakan. Kepada Bapak Ibu barangkali yang ingin memberi santunan secara pribadi silakan sebelum kami kembalikan ke tempat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang memberi santunan, Pak Jadi ke depan dulu yang nanti kelas belakangnya. Sebanyak 34 santunan. Ya, silakan Pak Haji. Ya. 34 orang. Berjejer di berbaris selesai. Di belakangnya orang dengan orang tuanya. Ya. Terus setelah baris pertama, baris kedua, Bapak Ibu pemberi santunan. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemberi santunan. Barangkali sambil menunggu santunan kepada penerima Bapak siap-siap, Bapak Pawasi, Bapak Ana, Bapak Direktur Masjid di Barengan Masjid, Bapak Hasan Budaya, Bapak Saini Bersungai, Pak Salik Bersungai, Ibu Tati dari Sawarwa, Kutuku, Bu Rauda, Sawarwa, Safiat Kosovo, Bu Rahmah atau bapaknya Pak Salim Kosovo, Mister Rati Sawadaya, Bapak Tomo Sawalau, Bapak Ibu Mina Sawalau, Bapak Andi dari Bata, Bapak Mahmud dari Bata, Bapak Muhammad Ismaili, Bapak Muhammad Bundau, Awi Rafudin Ibrunji, dan Bapak Subhan
Hebat. Siap-siap setelah ini selesai untuk langsung aja ini menghadap ke timur aja Bapak. Apa yang saya panggil tadi silakan langsung lagi Bapak Kawasi. Urutan Bapak Anang barangkali juga tidak hadir bisa diwakili nanti. Kemudian mungkin Bapak Hasan Budaya, Bapak Saini, Bapak Salikin, Ibu Tati, hari Ibu Tati, apa yang mewakili? Ya, anaknya mewakili di situ, ya di situ ya. Kemudian Ibu Ruki. Terima kasih Bapak Ibu Ketunan yang telah memberikan kepada para anak yatim. Terima kasih. Awis. Rafiuddin. Rafiuddin. Belum tidak hadir. Subhan. Ya, selesai. Sudah cukup. Ya, kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal Syahrul Muharram tahun 1448 Hijriah ini, Al-Faqir Al-Dhaif bisa berziarah kepada salah satu pewaris juga penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, Maulana wa Sayyidana Al-Syeikh Raden Siddiq Omar Mas'ud rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sama-sama mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti anjuran-anjurannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, hari-hari yang dimuliakan Allah. Tadi disebutkan satu ayat oleh MC tentang Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hari, semua bulan, semua tahun adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada beberapa hari atau bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Syahrul Muharram, dijuluki Syahrullah, wabil khusus 10 hari pertama, sehingga sebagian mufassirin di dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan
malam-malam yang 10. Sebagian mufassirin menafsirkan ayat ini wal fajr adalah awal fajar 1 Muharram. Walayalin ashar adalah 10 pertama bulan Muharram. Al-ikhtilaf bainal mufassirin, tapi di sana ada yang berpendapat seperti itu. Yang oleh panitia diberi judul Muharram Momentum Religi, menghidupkan sunnah, menguatkan ukhuwah. Kita sebenarnya sedang berada di dalam sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini insya Allah yang akan kita hidupkan selamanya, terus menerus. Dan sunnah-sunnah yang lain. Karena kita tidak boleh memilih-milih sunnah. Kita diwajibkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk merangkul semua sunnah, mengamalkan semua sunnah tanpa terkecuali. Al-Syekhul Akbar Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam salah satu makalahnya di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah yang diringkas kitab besar tersebut oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dan diberi nama Al-Kibritul Ahmar. Beliau berkata, tidak ada satupun di antara sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak saya amalkan. Ini sya'nul awliya wa da'u, perbuatan, kebiasaan dan aktivitas keseharian para wali adalah menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah itu sholat sunnah, puasa sunnah, berzikir, bertasbih, ataupun di pasar, di ladang, atau di pantai. Apapun kegiatan kita, profesi kita, tapi tidak pernah lepas dari sunnahnya dan keteladannya baginda Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan beberapa sunnah baginda Nabi SAW yang tentunya kegiatan malam ini Kak Dito pernah diajarkan, elampaaki, dicontohkan sareng Sayyid Umar Mas'ud rahimahullahu ta'ala dan orang-orang yang menjadi pembantu beliau di dalam menyebarkan agama baginda Nabi Muhammad di Pulau Bawean ini. Apa di antara sunnah yang telah kita lakukan malam ini? Yang masuk dalam judul menghidupkan sunnah, menguatkan ukhuwah. Yang pertama, pada suatu hari Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi. Beliau masuk ke Masjid Nabawi, ada 2 kelompok. Beliau bertanya, ini 2 kelompok sedang apa? Dijawab oleh salah seorang sahabat, kelompok yang pertama adalah berzikir kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua membahas ilmu, mengkaji ilmu, menyebarkan ilmu. Maka Nabi SAW berkata, kilahuma ala khair, walakinna tsani walakinna al-awwal afdalu min sahibi, innama bu'ithtu mu'allima. Dua-duanya itu baik. Yang berzikir baik, yang mengajarkan dan mengaji ilmu baik.
tapi yang ada ilmunya itu lebih baik. Karena misi aku adalah penyebar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam hari ini bisa mengamalkan kedua-duanya. Mulai awal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dipandu oleh pemandu acara. Kemudian bertukar ilmu. Saya Al-Faqir Al-Ta'ib ketika berangkat keluar dari rumah, saya bilang kepada teman saya, anak saya yang mendampingi saya, "Jom, kita akan ke Pulau Bawean. Di sana banyak hamba-hamba Allah. Pastinya banyak orang wali di sana. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tiada beda. Sayyid Omar Mas'ud hidup di alamnya, dan para sahabat yang lain, para wali yang lain hidup di alam mereka. Walaupun di antara kita kadang tidak merasa, tapi hakikatnya seperti ini. Saya bilang kepada anak saya, kita akan ke Pulau Bawean, niatkan satu, mencari barokah dari Pulau Bawean. Kedua, bertukar ilmu dengan jalan silaturahmi. Apakah ilmu itu tertulis atau tersirat? Allahu a'lam. Dan kita yang ketiga juga mengetahui bagaimana perkembangan agama baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama dibawa oleh Sayyid Omar Mas'ud dulu ke Pulau Bawean. Bagaimana keadaannya sekarang, kita tukar pengalaman nanti di sana. Alhamdulillah, di antara barokah yang Abdina dapatkan tadi, dikasih tahu, dikasih cium oleh ayahanda Raden Haji Fakruddin, sejadah atau selendangnya Maulana Sayyid Siddiq Umar Mas'ud, itu yang beliau. Kita ingin malam ini kita juga mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, di antaranya takfirul yatim atau kafalatul yatim, menyantuni anak-anak yatim. Saudara dan ulama dengan oleh hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahatain. Aku, kata Nabi, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di surga. Kata ulama, dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Menyantuni bisa dengan uang, bisa dengan kasih sayang, bisa dengan pendidikan, atau apapun yang bermanfaat bagi mereka. Karena mereka bukan hanya anak-anak kita, tapi mereka adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW seperti kita juga. Kemudian ada santunan du'afa. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Kita yang kaya, kita yang mampu, kata Nabi SAW, adalah berkat doa orang-orang yang tidak mampu. Yang jadi pejabat karena dipilih rakyat, yang jadi kiai karena ada santrinya, yang jadi orang kaya karena ada yang membantu di antara orang-orang yang kita anggap kurang mampu. Hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Kalian yang mampu menjadi mampu karena bantuan orang-orang yang tidak mampu. Inilah sunnah baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai semuanya. Tidak hanya mencintai yang mampu kemudian meninggalkan yang tidak mampu, atau sebaliknya hanya mencintai yang tidak mampu kemudian meninggalkan yang mampu. Tidak, semua dirangkul oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaya berkajeng Nabi diusahakan masuk surga, setak kaya juga diusahakan serang kajeng Nabi masuk surga. Di awal tahun 1448 Hijriah ini, yang artinya kita peduli dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita bersambung dengan ayat-ayat Allah, wabil khusus dengan akbar ayatillah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan perkumpulan seperti ini, wabil khusus di malam-malam yang mulia atau hari-hari yang mulia. Bahasalah kelompok sholawat nariyah, muga-muga terus asambungan. Amin Allahumma. Muga-muga terus asambungan. Karena tanpa sambungan kita tidak akan menjadi apa-apa, bahkan menjadi sesuatu yang sangat tidak ada maknanya sama sekali. Alhamdulillah, Pulau Bawean memiliki wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ulama penerusnya. Moga-moga sampai hari kiamat Bawean dipemakmur sareng Gusti Allah kalau bersyariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di sini ada noktah ilmiah atau hikamiyah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa hari atau beberapa bulan dimuliakan dan diistimewakan, dilebihkan daripada hari atau bulan-bulan yang lain. Muharram dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Rajab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua bulan yang lain dimuliakan, dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Ada beberapa hari seperti Asyura atau Tasu'a yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Apakah hari-hari yang lain aku yang mereka surat protes kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan iri kepada Syahrul Muharram atau Yaum Asyura? Tidak. Karena Allah yang memilih, mereka tunduk saja. Kita sebagai umat manusia ketika melihat sebagian daripada saudara kita dipilih oleh Allah, punya jabatan lebih tinggi daripada kita, punya pangkat yang lebih daripada kita, atau kekayaan yang lebih daripada kita, bisakah kita menjadi hari-hari yang lain? Yang mana hari-hari yang lain semuanya syahrullah, ayyamullah, hakikatnya tiada beda, tapi zahirnya syariatnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli tasawuf, ahlillah Subhanahu wa taala, semua hari adalah Muharram, semua bulan adalah Muharram, semua hari adalah Asyura, semua malam adalah Lailatul Qadar. Karena intinya kita diingatkan dengan hari-hari besar itu supaya kita tidak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahlullah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus hati, pikiran dan seluruh panca inderanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belajar tasawuf pasti pernah mendengar salah satu makalah ulama aulia ketika ditanya, apakah engkau selalu mengingat Allah? Apa jawab mereka? La ba'anni sa'ah la hakamtu ala nafsi birriddah. Kalau saya lupa kepada Allah
maka aku hukumi diriku murtad. Ini orang-orang wali. Insyaallah Maulana Omar Mas'ud di antara orang-orang yang menekuni kalam ini. Kita sebagai orang umum, taraf umum, kita ditazkir, diingatkan dengan hari-hari besar. Minimal di hari-hari besar ini kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang diberi julukan Qutbud Da'wah wal Irsyad berkata di antara hikmah-hikmah beliau, Al-Ghafil yudzakkar wan naim yuqadh wa man lam yanfa'hu hadha wa la fa huwa mayyit. Orang yang lupa bisa diingatkan, orang yang tidur bisa dibangunkan, orang yang tidak bisa dibangunkan, tidak bisa diingatkan, fa huwa mayyit. Orang itu sudah mati hatinya, mati pikiran bersihnya, walaupun ajaran keberkataan. Minimal kita ini ingat bahwa kita ini sekarang masuk bulan Muharram, pergantian tahun. Kita ingat mulai kapan ada bulan Muharram, mulai kapan ada bulan Hijriah. Kita sebagai umat Islam minimal ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan menghaturkan Fatihah-Fatihah, salawat nariyah dan salawat-salawat yang lain. Kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, itu di antara makna kita ingat dan selalu bersama dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sulit untuk meniru orang-orang mulia seperti para wali. Kalau para wali tidak ada langkah, bahkan tidak ada nafas dari mereka kecuali di depan mereka ada baginda Nabi SAW. Artinya tidak pernah lepas dari sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita belajar untuk itu. Sayyidina Imam Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, ya Imam, apakah engkau pernah melihat baginda Nabi SAW? Beliau menjawab, "Lau ghaba anni sa'ah lama a'dadtu nafsi minal muslimin." Kalau sampai Nabi SAW tidak ada di depanku sesaat, maka aku anggap diriku bukan dari orang Islam. Para ulama berkata, apakah ada orang wali yang seperti itu? Di depannya selalu ada Rasulullah SAW. Dijawab, semua perbuatannya, tingkah lakunya, amal baiknya, bahkan nafasnya, makan, minum, tidur, bahkan masuk masjid, keluar masjid, bahkan masuk WC dan keluar WC, tidak pernah lepas dari sunnahnya baginda Nabi SAW. Mau masuk masjid, kaki kanan, karena di depannya selalu terbayang ada baginda Nabi SAW. Walaupun tidak bisa melihat secara langsung fisik beliau, tapi bayangan beliau selalu ada. Ada seorang saleh mau masuk masjid, lupa masuk masjid dengan kaki kiri, keluar dia menangis, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dia sedekah, membayar kafarat karena salahnya telah meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia keluar lagi, diulang lagi masuk ke dalam masjid dengan kaki yang kanan. Ini di antara makna bahwa di depan para wali itu selalu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan hubungan suami istri, orang-orang wali katanya
tidak melepas semua baju. Kalaupun dilepas, di antara mereka berdua ada tirai karena malu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dihimbau oleh takmir masjid, oleh panitia awal Muharram ini supaya kita bisa lebih dekat dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin yang mengilhami takmir masjid atau panitia peringatan ini adalah barokahnya Maulana Umar Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selain malam ini kita ada di malam yang sangat mulia, di awal-awal malam atau hari Muharram, kita ada di tempat yang sangat mulia, yaitu Baitun min Buyutillah, di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi. Dulu mungkin sekitar 20 tahun atau lebih yang lalu, ada seorang astronom yang berasal dari India, namanya William Sonata. Dia pergi ke bulan, dan waktu itu di malam hari di dunia ini. Kebetulan bulan sedang tidak berpihak ke dunia, tentang isunya. Tapi ada beberapa cahaya yang tampak oleh William Sonata. Cahaya besar itu ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sedangkan yang lain yang kecil-kecil, setelah diteliti, cahaya-cahaya tersebut keluar dari masjid-masjid dari seluruh permukaan bumi. Baitun min buyutillah, rumah Allah. Menurut ahli tauhid, bukan berarti Allah ada di masjid, tapi ini idhafatut tasyrif, penyandaran kemuliaan kepada Allah, karena masjid tidak pernah dimaksiati. Tidak ada kedurhakaan di masjid. Kalau tidak orang sholat, orang iktikaf, baca Quran, baca sholawat. Mudah-mudahan masjid kita semua selalu makmur dengan syariat. Amin Allahumma. Kalaupun ada masjid kadang-kadang mencari kotak amal, kotak infak, itu stres. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan baik, gak usah dilaknat, karena dengan infak kadang ke orang Islam dia, orang Islam juga. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin Allahumma. Tapi kalau bicara rumah Allah, para ulama as-sufiyah, di antaranya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Ajibah radhiyallahu ta'ala anhu, menerangkan di dalam tafsirnya Al-Bahrul Majid bahwa Baitullah ini ada dua. Baitullah fil ard ada dua. Rumah Allah di bumi ini ada dua. Satu, Al-Bait Al-Hissi, Baitullah yang bisa diraba, bisa dilihat, yaitu masjid seperti ini. Ini hissi namanya. Ini disandarkan nama ini kepada Allah. Rumah apa ini? Rumah Allah. Yang pusat besarnya ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera kembali ke tangan orang Islam. Amin Allahumma. Yang kedua, Al-Bait Al-Ma'nawi. Bait Ma'nawi ini Baitullah yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Apa itu? Qalbul mu'min, hati kita. Sebagai orang mukmin, kalau kita pandai membersihkan, memakmurkan dengan zikrullah, ini adalah rumah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi
bisa memakmurkan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada hari kiamat ila akhir ayat. Orang yang beriman tidak hanya memakmurkan masjid hissi seperti ini, tapi juga memakmurkan bait al-ma'nawi, yaitu hati kita. Lianna al-qalba mahattatu nazarillah subhanahu wa ta'ala. Karena hati adalah tempat memandangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya melihat zahir kita, tapi yang paling dilihat adalah hati kita. Kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, para ulama, para aulia, setiap amal baik, amal soleh, khususnya ibadah yang bersifat secara langsung kepada Allah, mulai wudu, salat, puasa, haji, pasti di akhirnya ada kalimat lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Nawaitus shawma ghadan aw ghadin lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan Allahumma hajjan. Nawaitul hajja nawaitul umrah lillahi ta'ala. Ini yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang beriman. Ini karena aku atau bukan? Jadi orang yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Apakah masjid hissi? Lebih-lebih masjid ma'nawi, yaitu hati kita masing-masing. Masjid apabila dibersihkan, diberikan lampu indah dipandang, hati kita juga begitu. Kalau kita bisa membersihkan hati kita, kemudian memasukkan zikrullah ke dalam hati kita, indahlah kita. Indah di sisi Allah, indah di antara sesama. Amin Allahumma. Kemudian yang terakhir, kita di malam hari ini bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang soleh. Apapun posisi kita, jabatan kita, kedudukan kita, yang penting orang soleh. Amin Allahumma. Di sisi kita ada Maulana Umar Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengekor beliau, bisa norok bunte yang baik betul sudah jadi buntok. Tangan apa jadi buntok, tapi buntok kebagusan, bukan buntoknya kejahatan. Awas, dokter. Itu bukan kepala, tapi anggota. Ada Ustaz Fulan, itu bukan kepala, tapi anggota. Itu Bapak Fulan, itu bukan kepala, tapi hanya tukang sapunya masjid, gak apa-apa. Yang penting menjadi ekor kebaikan. Itu jauh lebih baik daripada menjadi kepala, tapi kepala kejahatan. La antakuna dzanaban lil khair khairun laka min antakuna ra'san lisyar. Lebih baik menjadi ekor kebaikan daripada menjadi kepala kejahatan. Karena ekor itu pasti itu kepalanya. Kita mengekor kepada Sayyid Maulana Umar Mas'ud, kita akan kumpul dengan beliau. Muara besarnya, sumber besarnya, kita akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala jerih payah pengorbanan panitia dan semua masyarakat dalam acara ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Kita semua yang hadir mudah-mudahan akan berkumpul
kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama, para sholihin, mobil khusus di sini Maulana Omar Mas'ud, Raden Omar Mas'ud, dan semua sesepuh-sesepuh beliau yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah kita lewatkan bersama, yang kita telah perbuat sebelum hari ini, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari-hari kita ke depan, sisa-sisa umur kita, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum